Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Sailina dengan NIM 112110064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen strategik. Apa sih manajemen strategik itu? Manajemen strategik adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan penting yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya dan mencapai keunggulan kompetitif di dalam lingkungan yang terus berubah. Ruang lingkup manajemen strategik meliputi beberapa elemen kunci, di antara lain: 1. Analisis lingkungan, yaitu menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi, termasuk tren industri, kekuatan persaingan, dan kekuatan ekonomi, serta kekuatan dan kelemahan internal dari suatu organisasi itu sendiri. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat menganalisis perkembangan teknologi baru dan pergeseran preferensi konsumen terhadap produk-produk yang lebih canggih lagi. Kemudian yang nomor 2 ada perumusan strategi, yaitu mengembangkan visi, misi, dan tujuan organisasi untuk jangka panjang, serta merancang strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini melibatkan pemilihan strategi bisnis yang tepat, seperti strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, atau strategi fokus. Nah, contohnya mungkin sebuah perusahaan retail yang merumuskan strategi untuk menjadi leader market atau pemimpin pasar dalam penjualan e-commerce dan juga memperluas jaringan toko mereka secara offline store. Nah, yang ketiga ada analisis SWOT, yaitu melakukan analisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan juga ancaman atau threats suatu organisasi. Hal ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan seperti SDM yang unggul, kelemahan yang perlu diperbaiki seperti infrastruktur yang kurang memadai, peluang yang dapat dikejar seperti produk baru untuk meningkatkan daya beli konsumen, dan juga ancaman yang harus diatasi seperti penetrasi pasar oleh pesaing baru. Yang keempat ada pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukan organisasi, serta memilih tindakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan strategis. Nah, keputusan ini mencakup alokasi sumber daya, penentuan prioritas, dan juga pengelolaan risiko. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat memfokuskan pada peningkatan efisiensi operasional mereka. Nah, kemudian yang nomor 5 ada implementasi strategi, yaitu menerjemahkan strategi menjadi tindakan konkret melalui alokasi sumber daya, pengorganisasian tim dan juga struktur organisasi, serta pengembangan sistem pengendalian untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, contohnya adalah mengubah struktur organisasi seperti meningkatkan kapabilitas karyawan, meluncurkan kampanye pemasaran yang baru, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 6 ada evaluasi dan juga kontrol. Nah, yaitu melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi dan hasil yang dicapai, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. Nah, jika diperlukan, dapat juga dilakukan penyesuaian strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, contohnya sebuah perusahaan dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan juga mengidentifikasi peluang perbaikan yang diperlukan, seperti rating dari konsumen begitu ya. Nah, yang nomor 7 ada perubahan dan inovasi. Manajemen strategis juga melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan juga merespon perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, tidak hanya di internal tapi juga lingkungan eksternal. Nah, hal ini melibatkan pengembangan kemampuan inovasi, adaptasi, dan juga transformasi organisasi. Contohnya mungkin melakukan peluncuran produk baru yang revolusioner, kemudian mengadopsi teknologi baru, atau transformasi digital organisasi. Nah, secara keseluruhan, manajemen strategik melibatkan proses sistematis untuk mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dan mengoptimalkan kinerjanya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di lingkungan bisnis. Nah, ada banyak perusahaan nih yang telah berhasil menerapkan manajemen strategik mereka dengan baik begitu ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang dikenal berhasil dalam menerapkan manajemen strategik. Yang pertama ada dari Apple.
siapa sih yang nggak tahu Apple gitu ya. Apple ini udah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan kesuksesannya dalam menciptakan produk-produk revolusioner seperti iPhone, iPad, dan juga MacBook, yang tentunya ketika produk itu sudah menjadi kiblat bagi perusahaan teknologi lainnya, terutama oleh Android gitu ya. Nah, Apple ini menerapkan manajemen strategik yang kuat dengan fokus pada inovasi, desain yang menarik, sehingga menciptakan suatu ekosistem yang memberi pengalaman pengguna yang lebih unggul lagi. Nah, yang kemudian kedua ada Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Nah, perusahaan ini dalam menerapkan manajemen strategik dengan pendekatan yang berorientasi pelanggan dan fokus pada efisiensi operasional. Nah, mereka ini juga terkenal dengan inovasi seperti layanan Prime dan pengembangan teknologi seperti drone pengiriman. Yang ketiga ada dari Toyota Motor Corporation. Toyota ini udah lama diakui sebagai salah satu pemimpin dalam industri otomotif. Perusahaan ini dikenal dengan pendekatan manajemen strategiknya yang kuat dalam hal kualitas, efisiensi, dan juga keunggulan operasional. Yang keempat ada dari perusahaan Google. Google adalah perusahaan teknologi yang terkenal dengan mesin pencarinya. Nah, mereka ini udah berhasil menerapkan manajemen strategiknya dengan berfokus pada inovasi dan juga diversifikasi produk dan juga layanan mereka. Nah, yang kelima ada Starbucks. Ini tempat favorit banget ya buat remaja dan juga pekerja kantoran untuk mengerjakan tugas mereka di sana. Nah, Starbucks ini adalah perusahaan global yang dikenal dengan jaringan kedai kopi dan merek mereka yang kuat. Nah, mereka ini udah sukses menerapkan manajemen strategiknya dengan fokus pada kualitas produk, pengalaman pelanggan, dan juga ekspansi global yang terkendali. Nah, berikut adalah perusahaan-perusahaan di atas merupakan contoh dari banyak perusahaan yang sukses menerapkan manajemen strategik dengan baik. Nah, namun perlu diingat bahwa keberhasilan perusahaan dalam menerapkan manajemen strategik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk industri di mana mereka beroperasi, keadaan pasar, dan juga kondisi ekonomi secara umum. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.